Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, sangat baik. Bapa yang terus mengasihi kita dan memelihara hidup kita, yang menyertai kita dengan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, dan penyertaan sepanjang malam kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepadamu. Untuk kami boleh beraktivitas di sepanjang hari yang baru yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Dan kami bersyukur kami boleh memulai mengawali hari ini dengan kami datang menghampiri takhta kasih karunia, bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau, sebab kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
besar setiamu. Di sepanjang hidup kami, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Kami tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus. Kau Tuhan, Kau Bapa yang mulia. Kami sembah, kami sembah. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bagai bekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang kau janjikan, semuanya kau genapi bagi kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami dalam segala keadaan kami. Kami bersyukur kau selalu ada. Di jiwa
Sungguh anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu setiap pagi Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia menyertai kami. Engkau yang berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami di dalam setiap musim hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami ada karena Engkau ada dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri. Dan biarlah sepanjang hari ini kami menikmati penyertaan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu yang ajaib, menikmati kasih setia-Mu, kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Kembali kita mau merenungkan perikop firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Dalam perikop ini masih berkesinambungan dengan curhatan hati Paulus ya. Perikop ini berbicara tentang kekhawatiran Paulus. Kita baca dulu di ayat yang ke-11. 2 Korintus 12 ayat yang ke-11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Nah, di dalam 2 ayat ini Bapak Ibu, seperti yang kemarin ini sudah kita bahas tentang bagaimana Paulus menunjukkan kerasulannya. Dalam perikop ini yang saya dapatkan adalah bahwa Paulus itu mau mengkomunikasikan, bukan semata-mata dia ingin mendapat pengakuan, aku ini rasul loh, bukan seperti itu, tetapi dia mau mengkomunikasikan kepada jemaat di Korintus supaya tidak terbangun asumsi. Jadi dia juga melakukan perbandingan. Kalau rasul-rasul bisa melakukan tanda-tanda heran seperti kemarin kita bahas juga, bahwa rasul mengalami pengalaman supranatural bersama Tuhan, dia mendapatkan penglihatan-penglihatan. Nah, kita juga tahu bahwa di dalam kisah para rasul, Alkitab mencatat bahwa tanda-tanda mujizat yang dikerjakan oleh Paulus itu luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat sapu tangan yang pernah dipakainya pun ketika itu disentuh oleh orang yang sakit, orang menjadi sembuh. Jadi Paulus mau menyampaikan bahwa mengingatkan bahwa dia itu layak disebut rasul. Terus di ayat yang ke-13 dia melanjutkan, sebab dalam hal manakah aku dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Nah, ini beberapa hari yang lalu juga kita sudah membahasnya tentang bagaimana Paulus tidak mau menerima pemberian jemaat dari Korintus.
Padahal dia menerima pemberian dari jemaat-jemaat di wilayah Makedonia. Dan kita juga tahu tujuannya itu seperti apa, bahwa Paulus murni, dia mau bahwa dia tidak terbebani. Di sini dikatakan lagi bahwa dia tidak mau terbebani dengan pemberian-pemberian jemaat, karena dia tahu seperti apa itu jemaat di Korintus. Dan dia melanjutkan perkataannya, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakah aku semakin kurang dikasihi? Nah, Paulus mau menyampaikan bahwa motivasi dia itu sebenarnya adalah tetap kepada jiwa-jiwa. Dia sangat mengasihi jemaat Korintus. Dia menggambarkannya seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Jadi dia mengatakan, aku memberikan apapun gitu, bahkan hidupku, karena aku mengasihimu. Dia berkata kepada jemaat seperti yang dia bacakan tadi. Dia memberikan segalanya untuk jemaat itu, bahkan hidupnya. Karena itu dia berkata, aku sedikit pun tidak membebankan, maksudnya menjadi beban hidup bagi jemaat. Terus dilanjutkan kemudian pada ayat yang berikutnya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam hal kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, di sini sekalipun Paulus sudah berbuat banyak apa yang dia lakukan, karena itulah dia mengkomunikasikannya, menyampaikan maksud dan tujuannya, supaya tidak seperti yang saya katakan tadi, ada asumsi yang terbangun, asumsi yang tidak benar, yang beranggapan hal-hal yang tidak benar tentang Paulus. Di sini dikatakan bahwa dia juga masih dianggap licik, dianggap menjerat, dianggap juga menipu. Terus Paulus berkata, jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara yang lain. Yang lain itu, adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Nah, ketika Paulus mengirimkan Titus dan juga rekan kerja yang lain, Paulus juga menyampaikan bahwa tidak ada motivasi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nanti di akhir ayat kita tahu bahwa tujuan motivasi yang sebenarnya dari Paulus dia hanya ingin membangun iman jemaat itu, dan juga kita akan tahu apa sih yang menjadi kekhawatiran, ketakutan Paulus, dan Paulus komunikasikan itu kepada jemaat di Korintus supaya tidak terjadi asumsi yang bermacam-macam. Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Nah, di sini Paulus berkata bahwa jemaat beranggapan bahwa dia hanya melakukan pembelaan dirinya seperti yang perikop-perikop sebelumnya beberapa hari ini kita baca. Paulus menekankan bahwa tujuan dia itu adalah semata-mata untuk membangun iman setiap jemaat di Korintus. Akhirnya dia berkata, apa yang menjadi kekhawatirannya, apa yang menjadi ketakutannya, Paulus sampaikan dengan harapannya supaya jemaat di Korintus itu mengerti tujuan dia untuk datang ke Korintus, tujuan dia mengirim Titus, itu semata-mata adalah untuk membangun iman jemaat di Korintus.
Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Jadi ada kekhawatiran. Kekhawatiran adalah ketakutan yang belum tentu terjadi. Jadi disebabkan ada ketakutan dari Paulus bahwa yaitu tadi jemaat itu akan membangun asumsi seperti tadi, asumsi bahwa jemaat tidak menginginkan dia tidak menginginkan jemaat, bahkan di antara jemaat itu sendiri bisa terjadi perselisihan-perselisihan. Nah, jadi dari perikop ini saya belajar. Saya diingatkan dengan peristiwa hari Minggu kemarin bahwa mengapa sering terjadi perselisihan, fitnah, bisik-bisik, ya, bisik-bisik, gosip, apa gitu. Ceritanya itu ketika kami sarapan, kami keluarga sarapan, jadi saya tanya sama suami saya, gimana pertemuan tadi dengan tim? Suami saya bilang, yang begini-begini, terus dia bilang, ada yang tersinggung katanya, dengan perkataan mama. Jadi saya bilang, perkataan yang mana? Saya bilang gitu kan. Oh, kejadiannya begini-begini. Oh alah. Nah, kadang ketika kita tidak membangun komunikasi, jadi belajar dari Paulus hari ini, apapun, mungkin kita tidak akan bisa memahami orang lain kalau kita tidak kenal, tidak dekat, tidak pernah ngobrol, jarang ngobrol. Jadi saya berpikir begini, kenapa sih kami sudah satu pelayanan lama gitu loh, hampir 7 tahun sampai terlibat di dalam pelayanan yang sama di tim ibadah raya 1 itu ya kurang lebih ya 6-7 tahun. Kok saya begini, kok seringkali saya selalu ada salah paham dengan dia gitu loh. Padahal kami punya tipe karakter yang sama gitu ya, sama-sama intim, suka ngobrol gitu. Tapi kenapa sering ada kesalahpahaman? Jadi ketika selesai sarapan, saya ketemu dengan orang yang dekat dengan saya salah paham itu. Jadi saya tanya bagaimana kamu kalau komunikasi dengan ini, apakah selama ini ada konflik, ada ini. Oh, terus dia jawab, nggak pernah tuh katanya, kami yang ngobrol enak aja katanya. Dia ceplas-ceplos, saya juga ceplas-ceplos. Jadi saya bilang, oh begitu. Nah, jadi saya menarik kesimpulan begini, bahwa segala sesuatu itu harus dikomunikasikan, harus disampaikan, sehingga tidak akan terbangun asumsi. Saya berpikir, seperti Paulus tadi, jangan kamu tidak menginginkan saya gini, saya juga tidak menginginkan kamu begitu. Nah, disinilah pentingnya komunikasi. Jadi saya pulang, oh ya, saya tidak bisa seperti yang teman dia satu lagi, karena teman dia satu lagi itu kan satu komsel, selalu bertemu gitu loh. Setiap hari bisa ketemu, bisa ngobrol. Tapi dengan saya kan hanya 1 minggu, dan kami jarang ngobrol. Nah, dari sini kita belajar kepada Paulus. Paulus pun mengungkapkan apa yang menjadi kekhawatirannya. Dia khawatir tentang apa, harapannya apa kepada jemaat itu, terus maunya dia apa, dia ngomong gitu loh. Dan pada akhirnya tujuan Paulus itu satu, di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-21 dia berkata, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Nah, Paulus khawatir bahwa dia khawatir apa kata Tuhan tentang dia. Tadi dia khawatir tentang hubungannya dengan jemaat di Korintus. Dia juga sampaikan bahwa dia khawatir tentang hubungan. Nah, apa ya kata Tuhan tentang aku? Jadi tentang dia, itu yang menjadi hal yang penting bagi Paulus. Dia merasa bahwa Tuhan akan menganggapnya
gagal mengajar, gagal memuridkan jemaat Korintus, karena jemaat Korintus tetap hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Nah, ujung-ujungnya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kita memang tidak bisa menutup mulut orang untuk berkata apa tentang kita. Kita bisa koreksi, kita bisa terus memperbaiki diri. Tapi yang paling penting adalah kita harus berpikir apa yang penting bagi Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Nah, Paulus berpikir bahwa apa ya yang Tuhan akan menganggap dia kok tidak bisa ini, itu kekhawatiran Paulus. Ini dia berkata, aku khawatir bahwa Tuhan akan merendahkan aku. Jadi dia khawatir bahwa Tuhan itu tidak menganggapnya gagal gitu loh, gagal membangun jemaat di Korintus, gagal dalam mengajar jemaat Korintus sehingga banyak asumsi yang terjadi. Nah, jadi ada dua hal yang hari ini yang saya dapatkan dari perikop tentang curhatan Paulus tentang kekhawatirannya, bahwa segala sesuatu kita harus komunikasikan itu untuk paling tidak memperkecil kesalahpahaman yang terjadi. Terus yang kedua, hidup kita ini adalah hidup apa kata Tuhan. Jadi kita mau tetap fokus, Tuhan ngomong apa maunya Tuhan. Jadi saya bilang dengan suami saya, jadi saya harus minta maaf ya. Dia bilang, ya iyalah, kan soal minta maaf itu bukan soal siapa yang salah ataupun benar. Dia bilang gitu. Jadi karena kesalahpahaman itu, jadi sore itu saya juga masih berasumsi, ini kenapa lagi, mau ketemu mau apa lagi gitu loh. Saya sudah berasumsi soal itu, tapi saya bilang, ya udah, kalau memang saya harus minta maaf, ya saya minta maaf lah lagi, saya bilang begitu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang perikop ayat ini. Saya serahkan kembali. Oke, terima kasih istriku. Nah, luar biasa Bapak Ibu, hari ini kita belajar bicara soal kekhawatiran. Saya berharap Bapak Ibu tidak salah mengerti dan melegalkan Bapak Ibu untuk boleh khawatir, karena seperti statement yang pernah saya ajarkan berulang-ulang, diserang rasa khawatir itu normal, tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Nah, dan tentu khususnya dalam perikop ini, Paulus tidak pernah khawatir, apalagi hidup dalam kekhawatiran tentang kehidupan itu sendiri, tentang kebutuhan hidupnya, enggak. Tapi kekhawatiran Paulus, harap-harap cemas Paulus itu adalah apakah jemaat di Korintus itu sudah bertobat atau belum. Karena kan kita tahu memang jemaat di Korintus itu dari awal memang jemaat yang cukup, kalau saya boleh pakai istilah itu, jemaat yang babak belur minta ampun. Udah jadi orang Kristen, tapi kelakuan duniawinya itu masih sangat begitu kuat. Sehingga terjadi perpecahan, iri hati, percabulan. Kalau pakai istilah zaman sekarang, KTP-nya boleh agamanya Kristen, tapi memang cuma KTP-nya yang beragama Kristen. Nah, orangnya nggak menjadi Kristen, nggak jadi pengikut Kristus. Makanya betapa Paulus sangat berhati-hati ngadepin jemaat model seperti ini. Dan Paulus begitu sangat mengenal. Makanya salah satu poin penting yang kita belajar beberapa hari ini dari Paulus, kenapa dari jemaat Korintus Paulus nggak mau menerima pemberian mereka. Sementara dari jemaat-jemaat yang lain yang rasanya lebih miskin dari jemaat Korintus saja, Paulus mau terima. Yaitu tadi karena Paulus sangat mengenal. Paulus menempatkan, memposisikan dirinya seperti bapak dengan anak. Bapak Ibu kan mungkin yang sudah punya anak, yang anaknya sudah besar-besar, mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman. Kalau dengan anak si A, anak ini memberi apapun, kita mau terima dengan sukacita. Karena kita tahu, kita kenal anak kita ini kalau udah memberi, ya sudah memberi. Tapi mungkin anak yang satu lagi kalau memberi, yang sudah diberi pun masih rasanya, istilah orang, kepala dilepas tapi ekor dipegang. Sehingga rasanya kalau anak ini memberi, udah lebih baik, tidak usah diambil. Nanti jadi hal, nanti bisa diungkit-ungkit.
Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami di antara anak-anak kita bisa beda seperti itu. Nah, Paulus mengenal. Jadi pembelajarannya seperti istri saya bilang tadi, kita ini harus mengenal. Karena semakin kita mengenal, kita akan bisa tahu caranya untuk menghadapi. Makanya kenapa kemarin di acara 17 Agustus itu salah satu hal penting yang mau disampaikan adalah foto karakter. Karena sering terjadi miskomunikasi itu karena sama-sama nggak memahami foto karakter. Di hari Minggu kemarin ada kalimat bijak yang Hengki katakan gini, iya, kenapa terjadi miss? Karena jemaat itu memandang, menuntut, memasang label bahwa penatua contohnya, itu harus sempurna kayak Tuhan, kayak malaikat. Sehingga dikit saja buat kesalahan yang belum tentu salah, tapi menurut kacamata dia yang salah, itu sudah bisa jadi hal. Nah, dan saya ngomong sama istri saya, kita nggak boleh saling menyalahkan. Kita datang bukan untuk saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan, pasti akan ribut. Emangnya cuma kami pemimpin, kalian juga pemimpin. Kalau pemimpin masa masih sakit hati melulu isinya, dikit-dikit tersinggung, itu nggak level pemimpin. Nah kan kalau makanya kita punya nilai bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Seperti yang saya katakan dan ajarkan berulang-ulang, termasuk kepada istri saya. Rendah hati itu salah satu poinnya yang pernah saya sampaikan di khotbah adalah minta maaf waktu salah ataupun dipersalahkan. Mungkin kita nggak salah kok, orang lain akan menilai ketika kita secara netral, enggak lah, masa gitu aja tersinggung, masa gitu aja sakit hati. Nah, tapi ketika ada orang yang merasa tersinggung, menganggap kita salah, ya sudah, rendah hati, minta maaf. Nah, itu namanya kita mengenal, oh ternyata orang ini memang kayak begitu ya, agak sensi. Nah, jadi kita belajar dari kisah Paulus, Paulus itu sangat mengenal jemaat di Korintus. Makanya Paulus itu sangat hati-hati dengan jemaat di Korintus. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu punya anak, anak-anak itu beda-beda. Dalam hal memberi kita tahu yang tulus, yang tidak suka bangkel, kata orang, itu siapa. Nah, yang suka bangkel itu apa sih istilahnya bahasa Indonesia? Suka ngungkit-ngungkit, itu pasti ada. Nah, tentu kita bijak-bijak. Nah, seringkali kan cemas-cemas kita, aduh, si anak ini masih suka bangkel nggak ya nanti kalau memberi ya. Nanti aku terima, nanti ujung-ujungnya di kotak-katik lagi ada apa-apa, nggak diterima. Nanti katanya kok pilih kasih, cuma dari Koko diterima, dari Dedek nggak diterima, contoh seperti itu. Nah, itulah kata kuncinya komunikasi seperti istri saya. Bangun hubungan. Kita belajar dari Paulus. Paulus sangat mengenal jemaat di Korintus. Walaupun masih, aduh nanti kalau ketemu kira-kira jemaatnya sudah bertobat belum ya. Nah, seperti itu. Jadi kata kuncinya komunikasi, bangun hubungan, dan kenali lebih baik. Mulai dari suami istri, orang tua anak, satu anggota komsel, satu tim kepemimpinan, satu jemaat. Ya sekali lagi kata kuncinya nggak ada yang sempurna. Dan jangan pasang label orang itu harus sempurna. Tapi kalau dia buat salah nggak apa-apa. Nah, kan susah Bapak Ibu seperti itu. Oke, jadi itu saja yang mau kita belajar pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau tambahkan sesuatu. Ibu Mirianti, kayaknya ini poin yang menarik. Silakan. Ya, ini mengenai pemimpin jemaat dan jemaat ya. Nggak tahu ini maksud Tuhan apa. Saya ditunjuk sebagai pengawas suatu yayasan kesehatan yang pada saat ini terjadi banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta. Uang ratusan miliar musnah dan aset gereja itu bisa berpindah tangan. Nah, itu saya kan jadinya harus bekerja keras dan banyak berdoa nih. Banyak berdoa Bapak Ibu. Jadi kalau Rasul Paulus itu punya kekhawatiran dan kalau
mungkin Vincent tadi bersaksi ya, itu kan cuman perselisihan kecil lah ya, nggak terlalu berarti itu, Vincent. Nggak apa-apa. Jadi nanti dengan berjalannya waktu, semua pasti akan terjadi rekonsiliasi lagi gitu ya. Nah, ini yang saya mohon didoakan. Saya kemarin komunikasi dengan adik saya kalau kamu mau data, ini aku datanya banyak sekali. Nanti supaya kamu bekerjanya itu fokus katanya gitu. Orang mereka tuh pendeta-pendeta sudah diadukan ke polisi. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi sampai ada istilah adik saya begini, nggak tahu mereka itu mengabdi kepada Tuhan Yesus apa kepada Mamon gitu. Sampai seperti itu. Oh ya, saya mohon banyak didoakan Bapak Ibu. Sekarang ini lebih banyak, menurut saya ya, lebih banyak organisasi gereja atau mereka yang mengatakan melayani Tuhan itu bukan melayani Tuhan, tapi mereka itu kalau kita baca pelajaran hari ini mengenai Rasul Paulus itu luar biasa. Kalau kita memang Tuhan mau kita rendah hati, Tuhan mau kita banyak banyak berdoa ya untuk jemaat kita gitu, untuk yang harus kita teladani supaya kita meneladankan yang baik gitu. Itu ya ini kita ada di dalam jalur yang benar gitu ya. Saya akan masuk dalam suatu kondisi kepengurusan gereja yang amburadul Bapak Ibu. Mohon didoakan ya. Jadi pelajaran hari ini dari Rasul Paulus itu sangat berharga bagi kita semua. Itu yang ingin saya sampaikan Pak. Terima kasih, mohon doakan kami ya. Terima kasih puji Tuhan. Tadi suaranya tiba-tiba ya. Oke. Oke, Kak Simon mau tambahkan? Silakan. Ya, baik. Ini kayaknya hari ini topiknya sangat menarik. Tentang kekhawatiran Rasul Paulus. Kenapa ya? Saya lihat ada 3 hal yang saya dapat. Kalau saya menyambung dari apa yang Bu Mirianti katakan, ya pendeta juga masih manusia. Jadi kita boleh percaya dan kita boleh juga harus hati-hati. Jadi karena dia masih manusia. Nah, itu. Yang kedua, ya kan, kalau kita memang menjadi pemimpin, ya itulah hidup kita selalu jadi sorotan. Tuntutan mereka, kita harus menjadi teladan bagi mereka. Nah, kita kalau memang ngomong tidak pernah salah itu tidak mungkin, ya. Tapi bagaimana diri kita ini belajar, ya. Saya juga orang dominan, ya kan, kalau bicara tidak tahu perasaan orang. Yang penting saya sudah keluarkan, itu mau berubah, kalau enggak sudah urusan sendiri. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, kayaknya tidak tepat juga cara begitu. Maka lebih baik kita kalau memang respon yang benar itu nomor 1. Kedua, kalau kita sudah rendah hati, artinya kita minta maaf tuh dengan tulus, ya kan? Jangan ya aku mau salah, ya minta maaf sudah. Nah, itu nggak tulus. Jadi kita terus terang aja, banyak hal yang orang tuntut sama kita para pemimpin. Yang ketiga masalah ya perasaan, ya kan, antara mungkin sesama teman, khususnya di sini ayat 14 tentang masalah orang tua sama anak. Ya, Heri sudah sempat singgung bahwa kalau kita punya anak 5, ya mungkin 5 rasa, ya 5 model. Saya punya 3 anak, 3 model, ya. Nah, jadi saya ada model gandum, ada model ikan, ada model beras, ya kan. Jadi gimana sebagai orang tua? Saya bilang sama istri saya, ini adalah satu, ya kan,
masalah yang Tuhan izinkan, dan Tuhan ngajar kita jadi orang tua tuh gimana yang baik, ya. Ya kadang-kadang kita ini kan terus terang aja, rasa orang tua sudah 10-1 lah, ya. Kita lah yang paling benar. Tetapi dengan gaya mereka, nah disinilah, ya kan, mereka berteman, lingkungan mereka bagaimana. Nah kita nih harus jadi garam dan terang mereka. Hari-hari ini kalau saya lihat orang tua harus garamnya itu double, ya. Jadi kalau dulu mungkin garamnya ya single udah cukup lah. Sekarang mungkin double and triple, supaya anak-anak kita itu benar-benar bisa merasakan bagaimana, ya kan, hidup sebagai orang Kristen. Ya, hari-hari kami alami juga, ya kan, bagaimana kami harus mendidik anak kami, ya kan, dengan satu nilai Kristus yang benar-benar. Ya, kalau dari pembicaraan mereka, kita ya sebagai orang tua tentunya pasti sedih. Ya kan, kenapa? Ya kan, mereka bilang orang Kristen tuh nggak benar loh. Banyak jadi tukang tipu lah, inilah sebagaimana lah. Nah, bagaimana kita harus menguatkan mereka? Dan saya terus terang aja, ya kan, sebagai orang tua ya saya tidak bisa lagi dengan gaya dulu. Kalau dulu saya bisa emosi, tapi saya lembut, ajak ketemu berdua, ngobrol, minum, ya kan. Ya, keluarkanlah unek-unek dia, tapi saya selalu jawab, ya kan, dengan nilai-nilai Kristus gimana. Ya kan. Kita orang tua nggak pernah benar juga. Kita jangan merasa benar. Kita pemimpin juga kita jangan merasa kita benar. Tapi kita pun jangan terintimidasi dengan atas tuduhan. Kita introspeksi, ya. Ketika ya kalau anak saya berbicara, saya selalu kembali lagi. Ada nggak firmannya, ya? Sampai dia habis sekali semua ngomong pakai firman. Iya, nggak bisa pakai perasaanmu, perasaanku. Firman yang menjadi kekuatan kita. Firmanlah jadi pedoman kita. Kalau firmannya nggak ada, berarti kita keliru. Saya nggak mau ngomong salah. Saya bilang keliru. Jadi harus apa? Ya kan? Apapun masalahnya, kami orang tua tidak pernah mau jahat sama anak. Satu perkara, karena komunikasi tidak terbangun, dengan hidup asumsi saja. Ya kan? Akhirnya bagaimana setelah masalah ini terjadi, apa yang saya dapatkan? Kita sama-sama introspeksi, ya kan? Sama-sama introspeksi, ya kan? Apa kelemahan kita, ya? Nah, kita saling kan di Korintus sudah katakan kelebihan kita, ya kan? Menolong kelemahan dia supaya dapat keseimbangan. Nah, ini kunci etkul ini saya menjadi pegangan saya, ya kan? Satu, komunikasi ada fondasi kehidupan, keseimbang itu adalah kunci kehidupan, perubahan itu proses kehidupan, kesepakatan itu ada kuasa kehidupan. Nah, hari-hari ini saya selalu bicara sama anak-anak tentang kita tidak bisa, ya kan, mengatakan orang lain salah. Tapi kita harus lihat dulu dengan firman. Kalau ada kekeliruan, karena manusia tidak akan ingin dikatakan salah, ya. Tetapi keliru bisa. Nah, jadi saya selalu dengan lembut, ya, seorang tua tentunya harus siap turun, ya, untuk mengangkat anak-anak kita. Jadi saya bersyukur lewat masalah-masalah yang kami jalani, saya bilang sama istri saya tetap harus tenang, ya. Anak bisa aja emosi, tapi saya ambil waktunya ketika saya lihat sudah bisa saya masuk, saya ajak, ya kan. Tapi disinilah saya lihat, ya, kita kadang-kadang merasa kita, mungkin dia nggak butuh perhatian. Rupanya diam-diam dia butuh perhatian. Nah, di sini saya lihat, ya, memang seperti Heridik, anak diambil salah ada satu ini, kayak diungkit-ungkit lagi, ya kan. Nah, di bengkel apa? Bangkel-bangkel tadi itu. Kalau saya bilang sama anak saya, apa yang kalian beri, kami orang tua tentunya harus terima, ya kan? Bukan nilainya loh, ya, kami nilai dia itu bukan nilainya, tapi pemberiannya. Kalau bilang nilainya, ya kan, kita akan
menjadi satu miskomunikasi. Si A bisa beri ini, si B beri ini, cuma kok sini saya nggak mau. Saya bilang istri saya, selagi dia mau beri apapun, ya kan kita terima, ucapin terima kasih, ya kan. Jadi jangan kita sebagai orang tua, kok kau nih ada tapi ngasihnya begini, jangan, ya kan. Saya selalu katakan sama istri saya, ya kita tetap mengucap syukur. Banyak hal yang kami hadapi, tapi saya percaya. Ya. Jadi saya kemarin dapat begini, kita ini mau melayani keluarga, ya kan. Tapi kalau keluarga kita belum sempurna, kita tidak jadi teladan kan. Nah, dengan proses ini, saya tahu gini ya masalahnya, gini ya. Nah, tapi saya selalu bersyukur sama Tuhan. Hari-hari Tuhan kasih hikmat, ya kan? Kemampuan untuk mengalahkan merahnya saya ini supaya jangan terlalu naik, supaya ada keseimbangan. Nah, demikian yang saya dapat, Her. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat sharing Mbak Ibu Mirianti maupun Coach Simon. Jadi mari kita terus bangun hubungan dengan siapapun, dan dimulai tentu dari suami istri, orang tua anak, supaya kita semakin memahami, semakin menerima, seperti Paulus menerima kekurangan jemaat di Korintus. Paulus tahu bersikap menghadapi jemaat Korintus, sehingga Paulus gambarkan seperti orang tua dengan anak. Sehingga Paulus tidak menerima karena memang masih mengenal anaknya model seperti itu, sehingga Paulus katakan juga di ayatnya yang ke-14, karena memang bukan anak yang mengumpulkan harta untuk orang tua, tapi orang tua yang mengumpulkan harta untuk anak. Ini sebuah gambaran-gambaran yang Paulus sampaikan secara khusus untuk jemaat Korintus, ya. Kenapa Paulus bisa ngomong seperti itu? Karena Paulus sangat mengenal jemaat Korintus. Kenapa bisa sangat mengenal? Karena ada komunikasi. Jadi mari kita belajar untuk semakin mengenali pasangan kita, mengenali orang tua atau anak kita, sehingga kita tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun ada, rendah hati, rekonsiliasi. Jadi seperti yang istri saya ceritakan, akhirnya karena minggu malam mungkin nggak puas, dia WA saya untuk ketemu lagi, minta kami datang ke rumahnya, ya hari Senin malam kami datang, kami selesaikan, dan sudah clear dari hati, ya, proses dalam hidup Bapak Ibu, ya. Itu saja mungkin, mari kita akan akhiri di dalam doa. Mari hari ini kita jalani hidup kita bersama dengan Tuhan, kita mempraktekkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami lebih belajar lagi, membangun komunikasi untuk semakin memahami satu dengan yang lain, sehingga kami tahu cara berkomunikasi dengan masing-masing orang. Seperti Paulus terhadap jemaat di Korintus, juga dengan jemaat-jemaat yang lain. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu menjadikan sumber hikmat bagi kami, di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, dan kami bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam model dan karakternya, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, kami terus berdoa untuk Bapak dan Ibu Siregar, terus pulihkan kekuatan kesehatan mereka, di usia tua mereka menikmati hari-hari hidup mereka, dengan tubuh yang sehat, jiwa yang tenang, roh yang kuat di dalam nama Yesus. Bahkan Ibu Mirianti dipercaya untuk mengaudit, untuk mengelola yayasan gereja di mana mereka berjemaat, menghadapi berbagai macam perkara, tuntunan-Mu, hikmat-Mu, otoritas wibawa ilahi menyertai hidupnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Tuhan, terima kasih, berkati bangsa kami, kota kami, di mana kami tinggal. Kami lepaskan berkat dan shalom, juga bagi Israel, pilihan-Mu, Yerusalem, kota kudus-Mu. Bahkan untuk setiap kami hari ini, bila tangan kuasa-Mu menyertai kami, pemeliharaan-Mu yang sempurna menjadi bagian hidup kami. Biarlah hati yang takut akan Engkau, hati yang terus bersyukur kepadamu, itu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus,
malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Ada kasih karunia Bapa, ada damai sejahtera Yesus, ada pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pagi Her Koko kayak